Senja nampak terhapus oleh pekatnya malam, yang sedari tadi menggelantung indah di ufuk barat, disusul dengan bintang gemintang yang berkedip mesra pada dunia di atas langit, yang nampak kegelapan membentang luas di pelosok dunia, dengan seluit bulan yang menggelantung indah di ufuk timur, dengan sepoyan angin yang bersepoi perlahan yang kadang datang menemani dunia, nampak di kejauhan sana. Wahyu sedang sibuk mencari hadiah yang bertuliskan kawan sejati. Banyak hadiah yang ada di depannya, namun hadiah itu yang pengen dia buka terlebih dahulu. Dia mulai tersenyum ketika dia menemukan hadiah yang dia cari. Namun dia malah dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata adalah Aisyah yang datang dengan sesungging senyum di bibir merahnya. Melihat Aisyah yang datang, Wahyu langsung membuka hadiah yang dia cari sedari tadi. Ketika dia sudah membukanya, dia tersenyum ketika melihat isi yang ada dalam bingkisan tersebut, yaitu beberapa lembar foto dirinya Iqbal dan Fauzan beberapa tahun silam. Ada juga yang bersama teman yang lainnya. Tak terasa dia meneteskan air matanya tatkala melihat foto yang bertiga bersama Iqbal dan Fauzan. Nampak dia teringat akan sahabatnya yang satu itu karena sudah lama berpisah. Aisyah yang melihat semua itu menjadi tidak tega pada kakaknya. "Hei, jangan melau gitu dong," gurau Aisyah yang langsung diseka air matanya oleh Wahyu. Mungkin benar apa yang telah dikatakan oleh adiknya. Namun dia hanya bisa tersenyum seraya memandang ke arah adiknya berada. Dia heran ketika melihat Aisyah sedang sibuk mencari sesuatu dari tumpukan hadiah yang ada. Aisyah mulai tersenyum ketika apa yang dia cari telah ditemukan seraya berkata, "Nah ini dia," ucap Aisyah seraya menunjukkan bingkisan kecil yang dia cari tadi. "Dari siapa itu, Ca?" tanya Wahyu heran. "Siva," jawab Aisyah tanpa menoleh ke arah kakaknya itu. Dia langsung membuka tanpa seizin sang empunya. Dehem Aisyah ketika melihat masih ada bingkisan lagi di dalamnya. Namun bukan bingkisan itu yang membuat dia berdehem, melainkan bingkisan yang berbentuk love. Sedangkan Wahyu yang mengerti akan maksud adiknya itu, hanya tersenyum seraya membenturkan bahunya pada bahu Aisyah yang membuat Aisyah menjerit kecil setelah membuka bingkisan yang terakhir. Aisyah terpana akan isi yang ada di dalamnya, yang mana isinya adalah sebuah jam tangan yang bermerek internasional, yang mungkin harganya jutaan rupiah atau bahkan puluhan juta. "Wow, ini harganya mahal Kak, bisa puluhan juta," kata Aisyah sambil memperlihatkan jam tangan tersebut dengan perasaan takjub. Sedangkan Wahyu sendiri tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena sampai segitunya Siva memberikan hadiah kepada Wahyu, dia tidak tahu mau bilang apa nanti ketika bertemu dengan Siva. Sedangkan Aisyah setelah membuka hadiah dari Siva, langsung nyelonong pergi tanpa pamit pada Wahyu. Nampak dia ke sana hanya untuk melihat hadiah dari Siva. Aisyah terus melangkah keluar dari kamar kakaknya. Setelah apa yang dia tuju sudah tercapai tanpa ada niatan ingin membantu kakaknya untuk membuka kado yang begitu banyak tersebut. Namun sebelum dia keluar dari pintu kamar tersebut, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Wahyu. "Bantu aku napasi," kata Wahyu seraya menarik pergelangan tangan Aisyah. Sedangkan Aisyah sendiri hanya bisa menuruti apa yang dipinta oleh Wahyu tadi. Kakak beradik itu pun kini larut dalam kegiatan mereka. Terkadang gelak tawa menyertai mereka. Jarum jam terus saja bergerak, tetesan air keringat keluar dari pori-pori mereka padahal hari sudah malam. Hingga tak terasa hadiah sebanyak itu akhirnya selesai dibuka. Mungkin saking lelahnya tanpa terasa keringat menetes melewati pipi Aisyah yang imut itu. Sedangkan di keningnya sudah basah dengan keringat. Wahyu yang melihat semua itu baru menyadari akan kecantikan yang terpancar dalam diri Aisyah.
dengan lesung pipi yang membuatnya imut nan manis. Ditambah bibirnya yang tipis yang selalu merah meski tanpa dipoles oleh lipstik sedikitpun. Entah siapa yang mulai duluan, tiba-tiba mereka saling kejar-kejaran di dalam kamar. Meskipun kamar tersebut tak begitu luas, hingga membuat Wahyu menyerah ketika dia sudah merasakan capek. Tak lama dari itu terdengar jeritan kecil ketika dirinya dicubit oleh adiknya. Kemudian Aisyah duduk di samping Wahyu yang tiduran di kasurnya, membuat Aisyah pergi dari kamar kakaknya. Wahyu yang melihat Aisyah pergi, langsung membuka bajunya dan kembali tiduran dengan menggenggam foto yang dikasih oleh Iqbal tadi, hingga tak sadarkan diri dia telah masuk dalam buayan mimpinya. Pagi telah datang dengan sesungging senyum mentari yang menghangatkan badan, ditemani angin pagi yang menyejukkan jiwa. Wahyu yang waktu itu sudah siap untuk berangkat sekolah, langsung menemui adiknya Ica. Setelah semua sudah beres, mereka pamit pada ibunya, yang waktu itu sedang masak. Tanpa memikirkan tangan ibunya yang kotor, Wahyu dan Aisyah langsung mencium tangan ibunya. Dengan mencium punggung telapak tangannya terlebih dahulu, bertanda takziman atau taksim pada beliau. Kemudian mencium lagi telapak tangan ibunya bertanda takriman atau menghormati beliau. Dan terakhir kembali mencium punggung telapak tangan ibunya, bertanda ta'aduban atau adab pada ibunya. Karena orang tua Wahyu hanya tersisa ibunya, bapaknya sudah wafat 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Kemudian disusul dengan Aisyah yang melakukannya sama seperti kakaknya tadi. Setelah itu, mereka pamit seraya mengucapkan salam dan langsung pergi menuju motor fictionnya berada. Kemudian dia mengendarai motornya dengan keadaan sedang, sambil menikmati sepoi angin yang menerpanya, hingga tak terasa mereka sudah sampai di halaman sekolah. Namun tak sampai di parkiran, Wahyu menghentikan laju motornya. Setelah itu, Aisyah turun dan pergi ke dalam kelasnya, sedangkan Wahyu langsung menuju tempat parkir. Di sana dia menjumpai Iqbal dan Gufron sedang berbincang dengan asyiknya. Entah apa yang mereka perbincangkan. "Selamat pagi kawan," ucap Wahyu ketika berada di depan mereka seraya salaman khas mereka. "Selamat pagi juga kawan," kata Iqbal menyambut salaman dari kawannya tersebut, seraya berbincang renyah karena waktu masuk sekolah masih tinggal 10 menit lagi. Hingga akhirnya suasana menjadi hening seakan angin yang menderu yang menggantikan perbincangan mereka ketika mereka melihat mobil Fortuner memasuki halaman sekolah. Karena sebelumnya tidak ada mobil Fortuner yang masuk ke halaman tersebut, hingga membuat Wahyu dan Gufron heran, siapakah gerangan? Beda dengan Iqbal, dia yang mengetahui siapa pemilik mobil yang sedang mengendarai itu, hanya bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa karena dia sudah mengetahuinya. Tak lama dari itu, setelah mobil diparkir oleh yang punya, kemudian dia turun dari mobil tersebut, mereka langsung berpikiran bahwa yang punya adalah cewek ketika melihat sepatu pink yang dia pakai. Namun ketika cewek tadi benar-benar turun dari mobil tersebut, Wahyu hanya bisa diam membisu sambil memandang tajam ke arah Siva berada. Dia memandangnya tanpa berkedip sedetik pun, karena dia tahu dia tidak pernah mendustakan nikmat Tuhan yang diberikan padanya. Sedangkan memandang Siva itu adalah sebuah kenikmatan baginya. Sedangkan Siva sendiri merasa malu ketika di parkiran ada segerombolan pemuda yang sedang memerhatikannya. Terlebih di sana ada Wahyu yang juga sedang memerhatikannya. Perasaan nervous dia rasakan tatkala kakinya melangkah. Dia merasa heran dengan dirinya saat ini. Kenapa baru sekarang perasaan itu ada? Padahal sebelumnya banyak cowok tampan yang selalu memerhatikan dirinya, namun belum pernah membuatnya senervous itu. "Oh Tuhan, ada apa ini?" ucapnya dalam hati, seraya menggigit bibirnya yang merah itu.
Meskipun tanpa polesan lipstik, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa nervousnya. Sambil berjalan dengan menundukkan kepalanya melewati segerombolan pemuda tadi, hingga membuat Wahyu terpana dengan melihatnya tanpa berkedip hingga membuat hatinya bergeming. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Dehem Gufron yang dibuat-buat ketika melihat Wahyu yang terpana melihat Syifa hingga membuat Gufron tahu kalau temannya itu menyukai Syifa. Oh, ternyata aku baru tahu kalau selama ini temanku menyukai seseorang, kata Gufron memojokkan Wahyu, hingga membuat Wahyu bingung mau berkata apa. Iqbal sendiri hanya tersenyum ketika mendengar perkataan Gufron tadi. Anu tadi, itu apa? Kata Wahyu tak tahu mau berkata apa. Mungkin Dewi Fortuna sedang menghampirinya, karena bertepatan waktu itu bel berbunyi. Ah, tadi itu saya berpikir mau masuk kelas. Ini sudah bel, kata Wahyu seraya meninggalkan kedua temannya tersebut. Sedangkan Gufron dan Iqbal hanya tersenyum tipis akan tingkah Wahyu yang mengelak atas perkataan Gufron tadi. Tak lama dari itu, semua siswa pun kembali pada kelas masing-masing, hingga membuat keadaan kelas bising dengan kegiatan mereka masing-masing. Terlebih di kelas 3 yang memberi selamat pada Wahyu, karena telah meraih prestasi tauladan tahun ini. Terkadang ada cewek yang menyukai Wahyu, sengaja mengucapkan selamat dengan menggenggam tangan Wahyu yang lama, hingga membuat Wahyu merasa risih. Meski begitu, cewek yang menyukai Wahyu tak ada yang jelek, karena mereka sadar Wahyu memang sempurna di mata wanita. Selain tampan dan cerdas, dia tak pernah memandang rendah pada orang lain. Meskipun dia tahu kalau lawannya itu jauh lebih rendah darinya, sifat itu juga yang membuat dia disukai banyak wanita. Tatkala kelas sedang bisingnya, Pak Dayat datang seraya mengucapkan salam, hingga membuat siswa berhamburan duduk di kursinya masing-masing, seraya menjawab salam dengan kompaknya. Kehadiran Pak Dayat membuat siswa menjadi malas.